Farid Kasim Judas memilih maju sebagai calon wali kota Palopo periode 2024-2029 dengan visi menjadikan kota Palopo sebagai kota tujuan yang lebih maju dan modern melalui program Smart City atau kota cerdas dengan konsep pemerintah kebersamaan. Berpengalaman sebagai seorang birokrasi, Farid Kasim Judas atau yang akrab disebut FKJ ini memilih untuk mengabdikan diri melalui jalur politik untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Hal ini sudah tidak diragukan lagi melihat prestasinya saat masih menyandang status sebagai ASN, FKJ telah banyak menorehkan prestasi dan mengharumkan kota Palopo. Calon wali kota Palopo usungan Partai Nasdem yang berpasangan dengan Nurhaini ini memiliki visi misi yang ingin memajukan kota Palopo sebagai kota cerdas berbasis digitalisasi. Prestasi yang sudah diraih FKJ saat masih berstatus sebagai ASN, yakni mengantarkan kota Palopo meraih Piala Adipura saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan Kota Palopo. Tak hanya itu, dengan ide kreatifnya, FKJ berhasil membuat inovasi mal pelayanan publik yang banyak diadopsi oleh pemerintah kabupaten lainnya. Ada beberapa prestasi, PLT Inspektorat saya pada waktu itu berhasil kurang lebih 3 bulan, saya berhasil memulihkan hak keuangan daerah dari temuan aparat pengawas internal, kita pulihkan dalam 3 bulan, kita kembalikan pengembalian itu kurang lebih sekitar 1,7 miliar. Demikian juga di OPD-OPD lain. Kita mendapatkan Adipura, kita mendapatkan penghargaan Mabassa dari Kemenpan RB, kita juga mendapatkan penghargaan dari BKKBN Pusat, dan lain-lain. Ini merupakan kerja-kerja konkret daripada tim kerja. Bukan saya sendiri tentunya, tapi ini adalah sebuah manifestasi daripada kerja bersama dalam satu unit kerja. Menurutnya di kota Palopo ini, sektor yang paling real adalah sektor jasa. Didukung oleh adanya 19 universitas dan perguruan tinggi yang merupakan komponen motor penggerak tumbuhnya ekonomi di kota Palopo. Dari tahun ke tahun, yang berdampak terhadap perekonomian kota Palopo adalah hadirnya universitas dan perguruan tinggi tersebut. Sehingga tak heran jika Palopo disebut kota jasa dan kota pendidikan. Meskipun demikian, juga ada potensi dari sektor pariwisata, pertanian, serta perikanan meskipun masih minim. Untuk itu FKJ hadir untuk memperkuat sektor yang masih dinilai minim dengan program prioritas seperti meningkatkan produksi pertanian melalui bantuan pupuk dan benih unggul serta pembinaan terhadap kelompok nelayan. Sementara itu tingkat kesejahteraan masyarakat di kota Palopo sesuai dengan data pada tahun 2023, income per kapita masyarakat kota Palopo berada di angka 54/47 juta per kapita. Dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti terjadi aktivitas manusia yang cukup konsumtif dan didukung oleh adanya pembangunan infrastruktur perkotaan yang tumbuh, serta adanya perguruan tinggi yang terus membangun infrastruktur pendidikannya, sehingga masyarakat di kota Palopo bergerak lebih aktif dan berkunjung lebih baik. Bahkan setiap tahunnya, penduduk di kota Palopo terus meningkat. Jika FKJ terpilih menjadi wali kota Palopo 5 tahun ke depan, dirinya telah memilih program prioritas yang menyentuh langsung terhadap masyarakat. Di antaranya program subsidi pakaian sekolah gratis bagi siswa SD hingga SMP, bantuan hibah bagi yang melanjutkan pendidikan S1, S2, S3, hingga kuliah di luar negeri. Selain itu dirinya juga akan mensupport dan menyukseskan program pusat yang diaplikasikan di daerah seperti makan gratis bagi anak sekolah. Terkait dengan bencana banjir yang kerap kali melanda kota Palopo, FKJ sudah membuat rencana untuk membangun embung yang tematik yang nantinya juga bisa menjadi tempat wisata, penyediaan air baku, serta dapat mengairi pertanian bagi masyarakat. Sementara untuk mensupport kalangan milenial, FKJ juga membuat program 1000 wirausaha baru, serta memberikan modal usaha bagi pelaku UMKM, peningkatan ekonomi masyarakat. FKJ juga memprogramkan penataan kawasan kumuh tanpa penggusuran dengan melakukan penataan secara baik dan penyediaan kebutuhan air bersih sehingga standar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dan yang paling penting menurut FKJ, yakni program insentif bagi RT atau RW yang berperan aktif membantu program pemerintah kota. Selain itu juga adanya bantuan bagi pendidikan non-formal seperti guru mengaji, guru sekolah minggu, serta lainnya. Bahkan dirinya telah memprogramkan bantuan hibah bagi rumah ibadah. Mimpi besar seorang Farid Kasim Judas untuk membuat kota Palopo sebagai kota tujuan dengan konsep kota jasa yang lebih eksis. Saat ini sangat mungkin dicapai dengan infrastruktur yang sudah terbangun.
Palopo adalah sebuah kota. Kota mesti harus menjadi kota yang pintar, kota yang cerdas, sehingga penting untuk mendesain kota Palopo menjadi smart city. Smart city tentu afiliasinya adalah pelayanan secara elektronik. Kita akan melayani masyarakat dengan mudah, dan masyarakat mudah mengakses semua pelayanan pemerintah daerah apabila pemerintah mengaplikasikan program e-governance pemerintah secara elektronik. Ini akan mudah dan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan pemerintah. Tidak hanya sebagai kota transit, tapi harus menjadi kota tujuan, sehingga warga yang berada di luar kota Palopo tidak lagi berniat ke Makassar, namun tujuan utamanya ke kota Palopo karena kebutuhan masyarakat sudah tersedia di kota Palopo. Seperti adanya sirkuit motorsport, Mall of Palopo, rumah sakit, pelabuhan, serta 19 universitas dan sekolah tinggi. Namun ini bisa dicapai ketika pemerintah memikirkan bagaimana kota Palopo lebih menarik untuk dikunjungi. Untuk bisa mencapai itu, pemerintah harus melibatkan semua komponen, termasuk universitas dalam berpikir, dan memberikan peluang kepada semua di dalam satu konsep pemerintahan, yaitu pemerintah kebersamaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.